Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firsya Aulia. Baik, saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik tilawah Al-Quran. Jadi, ini merupakan tugas UAS ujian akhir semester, yaitu saya akan membahas mengenai hukum mat, hukum nun mati, dan hukum mim mati. Berikut adalah profil singkat saya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mat. Salah satu hukum bacaan dalam ilmu tajwid yang penting untuk dipelajari oleh umat Islam adalah hukum mat. Hukum mat terdiri atas 15 macam, di mana masing-masing hukum bacaan memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya, pengertian hukum mat. Menurut ilmu tajwid, hukum mat adalah hukum yang memanjangkan bacaan huruf ayat Al-Quran ketika bertemu dengan salah satu di antara 3 huruf mat, yaitu waw sukun, ya sukun, dan alif. Secara etimologi, kata mat berasal dari bahasa Arab yang berarti memanjangkan. Oleh karena itu, kata mat merujuk pada hukum tajwid yang mewajibkan bacaan huruf ayat Al-Quran dipanjangkan ketika bertemu huruf-huruf tersebut. Pembaca Al-Quran wajib memanjangkan bunyi huruf atau bacaannya apabila di dalam ayat tersebut terdapat salah satu huruf mat. Baik, yang kedua ada macam-macam hukum mat dan contohnya. Hukum mat terbagi menjadi 15 macam. Ke-15 macam hukuman ini secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i hanya terdiri atas satu hukum tunggal yang disebut juga sebagai mat asli. Sedangkan mat far'i atau yang disebut juga sebagai mat turunan terdiri atas 14 macam. Berikut uraian macam-macam dan contoh hukum mat. Yang pertama, ada mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i atau mat asli adalah mat yang tidak bergantung pada sebab khusus. Hukum mat asli terjadi ketika terdapat harakat fathah diikuti dengan alif, harakat kasroh diiringi dengan huruf ya sukun, dan harakat dhammah yang diikuti dengan huruf waw sukun. Cara membaca mat asli atau mat tabi'i adalah dengan panjang 2 harakat. Contoh mat tabi'i adalah sebagai berikut, yaitu ada dalam Quran Surah An-Nas ayat 1, Qul a'udzu. Jadi dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Selanjutnya yaitu ada sementara itu, mat far'i adalah mat yang terjadi karena adanya sebab tertentu seperti adanya hamzah atau sukun setelah huruf mat asli. Bisa dikatakan mat far'i merupakan turunan dari mat asli. Mat far'i dibagi menjadi 14 jenis, yakni kelanjutan dari nomor 1, yang nomor 2 yaitu ada mat wajib mutasil. Hukum mat wajib mutasil adalah hukum bacaan ketika mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Cara membaca mat wajib mutasil harus dipanjangkan menjadi 4 sampai 5 harakat. Contoh mat wajib mutasil diantaranya yaitu ada dalam Quran Surah Al-Ma'un, yura'un. Baik, selanjutnya yaitu hukum mat jaiz munfasil. Kebalikannya, hukum mat jaiz munfasil adalah hukum bacaan ketika mat asli bertemu dengan hamzah, namun tidak dalam satu kata. Cara membaca mat jaiz munfasil yakni dengan dipanjangkan sebanyak 4 sampai 5 harakat. Contoh mat jaiz munfasil diantaranya yaitu ada dalam Quran Surah Al-Kafirun, yaitu ayat 2, La a'budu ma ta'budun. Yang keempat yaitu ada mat lazim mutasaqqal kilmi. Hukum mat lazim mutasaqqal kilmi adalah hukum mat yang terjadi ketika mat asli bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata.
Cara membaca mad lazim mutasaqal kilmi yakni dengan memanjangkan bacaan hingga 6 harakat. Contoh mad lazim mutasaqal kilmi diantaranya yaitu ada dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7 yaitu waladhdallin. Baik, selanjutnya yaitu ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Hukum mad lazim mukhaffaf kilmi adalah hukum mad yang terjadi ketika hukum mad bertemu dengan huruf berharakat sukun dalam satu kata. Cara membaca mad lazim mukhaffaf kilmi yakni dengan dipanjangkan sampai 6 harakat. Dalam Al-Quran hanya terdapat 2 mad lazim mukhaffaf kilmi, yaitu pada surah Yunus ayat 51 dan 91 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. A'alna wa qad atoina qablu wa kunta minal mufsidin. Baik, yang selanjutnya yaitu mad lazim harfi mutasaqal. Hukum mad lazim harfi mutasaqal adalah hukum mad yang terjadi di awal surat dengan syarat ada huruf mad yang bertemu huruf sukun yang diidghamkan atau bertasydid dalam bentuk huruf saja, yaitu huruf fawatihus suwar. Sementara itu, huruf fawatihus suwar terdiri dari huruf nun, huruf qaf, huruf shad, huruf ain, huruf sin, huruf lam, huruf kaf, dan huruf mim di awal surat. Cara membaca mad lazim mutasaqal harfi yakni dibaca sepanjang 6 harakat. Contoh mad lazim harfi mutasaqal diantaranya yaitu ada dalam Quran surah Al-Qalam ayat 1 dibaca nun. Selanjutnya yaitu ada mad lazim harfi mukhaffaf. Hukum mad lazim harfi mukhaffaf adalah hukum mad yang terjadi di awal surat yang terdiri dari 6 huruf fawatih, yaitu huruf H, huruf Ya, huruf Po, huruf Alif, huruf H, dan huruf Ro. Cara membaca mad lazim mukhaffaf harfi yakni dengan panjang 2 harakat. Contohnya dalam Quran surah Yasin dibaca Yasin. Selanjutnya yaitu ada mad layyin. Hukum mad layyin adalah hukum bacaan ketika huruf berharakat fathah atau dhammah bertemu dengan huruf ya atau waw bertanda sukun. Kemudian di depannya lagi ada huruf yang dimatikan karena wakaf atau berhenti. Dengan kata lain, huruf mad layyin hanya terdiri dalam kondisi wakaf atau berhenti. Cara membaca mad layyin yakni dengan dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harakat. Namun, jika sudah memilih salah satu, pilihan itu harus konsisten ketika menemukan bacaan serupa hingga akhir tilawah. Contoh mad layyin diantaranya yaitu dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1, li'ilafi Quraisy. Selanjutnya yaitu ada mad arid li sukun. Hukum mad arid li sukun adalah hukum bacaan yang terjadi ketika huruf mad diikuti oleh huruf lain yang diwakafkan. Cara membaca mad arid li sukun yakni harus panjang 2, 4, atau 6 harakat. Contoh mad arid li sukun antara lain yaitu dalam Quran surah Al-Kafirun. Baik, jadi contohnya dari mad arid li sukun antara lain yaitu dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 1 yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ke-10 ada mad silah kashiroh. Hukum mad silah kashiroh adalah hukum mad yang terjadi apabila huruf ha dhamir berharakat kasroh atau dhammah berada di antara 2 huruf yang berharakat, bukan huruf mati. Huruf sebelumnya berharakat hidup, bukan mad, dan huruf setelahnya bukan hamzah.
Cara membaca mat silah kasiroh yakni dengan dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Contoh mat silah kasiroh yakni ada dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 9, yaitu fa'udduhu hawiyah. Selanjutnya yaitu ada mat silah tawilah, yaitu hukum mat silah tawilah adalah hukum mat yang terjadi ketika huruf ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Cara membaca mat silah tawilah yakni dengan panjang 4-5 harakat. Contoh mat silah tawilah di antaranya yaitu ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu indahu illa. Berikutnya yaitu ada mat iwad. Hukum mat iwad adalah hukum bacaan ketika bacaan tanwin yang dihentikan atau wakaf sehingga dibaca panjang atau mat. Sebagai pengecualian mat iwad tidak terjadi pada huruf ta marbutoh. Cara membaca mat iwad yakni bunyi tanwin an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa, bunyi a dengan panjang 2 harakat. Contoh bacaan mat iwad antara lain yaitu ada dalam Quran Surah An-Nisa yang bunyinya kasirowasa. Baik, selanjutnya yaitu ada mat badal. Hukum mat badal adalah hukum bacaan yang terjadi ketika bertemunya 2 hamzah dalam satu kalimat. Hamzah yang satu berharakat, sedangkan hamzah yang lain sukun. Nah, hamzah yang sukun ini kemudian diganti dengan huruf mat yang sesuai pada harakat hamzah kedua untuk meringankan bacaan. Cara membaca atau hukum bacaan mat badal yakni dengan dipanjangkan sebanyak 2 harakat, yaitu contoh mat badal diantaranya ada dalam Quran Surah Al-Baqarah, yaitu ayat 8 yang bunyinya amanna billah. Kemudian selanjutnya ada mat farqi. Secara bahasa, farqi artinya memisahkan. Jadi hukum mat farqi adalah hukum mat yang terjadi apabila mat badal bertemu dengan tasdid. Cara membacanya yakni dipanjangkan hingga 6 harakat. Contoh mat farqi antaranya yaitu ada dalam Quran Surah Yunus ayat 59 yang bunyinya Qul Allah. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir ada mat tamkin. Hukum mat tamkin adalah hukum mat yang terjadi ketika huruf ya atau waw berharakat tasdid atau kasroh bertemu dengan huruf ya atau waw berharakat sukun. Panjang bacaan mat tamkin yakni sejumlah 2 harakat. Contoh mat tamkin diantaranya yaitu dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 18 yaitu lafi'ilain. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai hukum mat. Yang kedua yaitu kita akan membahas nun mati. Dalam membaca Al-Quran terdapat tajwid atau hukum bacaan yang mengatur bagaimana cara membaca huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Salah satunya yaitu hukum nun mati dan tanwin. Berikut ini akan dibahas mengenai macam-macam hukum nun mati dan tanwin beserta contohnya. Ada 4 macam hukum nun mati dan tanwin yakni izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Yang pertama yaitu pengertian hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin adalah hukum bacaan dalam Al-Quran apabila terdapat huruf nun mati maupun tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Nun mati disebut juga nun sukun
adalah huruf nun yang tidak berharakat fathah, kasroh, ataupun dhammah. Namun, nun mati biasanya diberi tanda bulatan kecil di atasnya. Huruf ini dibaca menjadi akhiran N. Sedangkan tanwin adalah tanda harakat dua atau harakat ganda yang bunyinya mirip seperti nun mati, yakni dibaca akhiran N. Baik, yang kedua yaitu ada macam-macam hukum nun mati dan tanwin beserta contohnya. Terdapat 4 macam hukum bacaan nun mati atau sukun dan tanwin, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Masing-masing hukum bacaan ini memiliki ketentuan serta cara baca yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada hukum bacaan izhar. Hukum nun mati dan tanwin yang pertama bernama izhar. Secara bahasa, izhar artinya jelas atau nampak. Sesuai artinya, izhar adalah hukum bacaan yang dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halqi atau tenggorokan. Jadi, cara membaca hukum izhar yaitu nun mati atau tanwin harus dilafalkan dengan jelas, tidak boleh terpengaruh oleh huruf halqi yang terletak setelahnya. Huruf izhar atau huruf halqi ada 6, yaitu ha, ho, ain, ghain, ha, dan hamzah. Contoh izhar salah satunya terdapat pada potongan Quran surah Yasin, yaitu wa min khalfihim sad. Cara membacanya yaitu wa min khalfihim sad. Cara membacanya yaitu wa min khalfihim saddan. Karena terdapat nun mati yang bertemu dengan huruf ho, maka nun mati tersebut harus dibaca jelas. Selanjutnya yaitu ada hukum bacaan idgham. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua yaitu idgham. Secara bahasa, idgham artinya memasukkan atau melebur, sementara secara istilah idgham artinya memasukkan huruf mati pada huruf yang berharakat, sehingga keduanya akan menjadi huruf bertasydid yang diucapkan dengan satu kali ucapan. Jika disimpulkan, maka arti dari idgham adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke huruf sesudahnya, yang merupakan huruf-huruf idgham. Idgham dibagi menjadi 2 jenis hukum bacaan, yaitu idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Berikut penjelasan mengenai idgham bil gunnah serta idgham bila gunnah dan contohnya. Yang pertama yaitu idgham bil gunnah, artinya hukum bacaan yang dibaca mendengung. Idgham bil gunnah dibaca dengan dengung selama 2 harakat atau 1 alif. Idgham bil gunnah hurufnya ada 4, yaitu waw, mim, nun, dan ya. Hukum bacaan ini hanya berlaku ketika huruf-huruf tersebut bertemu tidak dalam satu kata. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bil gunnah dalam satu kata, maka harus dibaca jelas, bukan berdengung. Contoh idgham bil gunnah antara lain terdapat pada potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 6 sebagai berikut, yaitu walakinallah yusallitu rusulahu ala mayyash ya. Karena nun mati bertemu dengan huruf ya tidak dalam satu kata, maka harus dibaca dengung selama 2 harakat atau 1 alif, kurang lebih 3 ketukan. Yang selanjutnya yaitu ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah hukum bacaan yang menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya ke dalam huruf setelahnya tanpa dengungan. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu la dan ro. Contoh idgham bila gunnah terdapat pada potongan Quran surah Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut. Cara membacanya yaitu qayyimal yunziro ba'san.
Karena fathatain bertemu dengan huruf lam, maka tanwin dileburkan ke dalam huruf setelahnya. Selanjutnya yaitu hukum bacaan iqlab. Secara bahasa, iqlab artinya menambah huruf asli, sedangkan secara istilah iqlab berarti menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain. Oleh karena itu, hukum bacaan iqlab adalah menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati dengan disertai dengungan. Iqlab terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba. Iqlab dibaca dengan merapatkan bibir di atas dengan bawah serta diiringi dengan suara dengung selama kurang lebih 2 ketukan. Contoh hukum bacaan iqlab terdapat pada potongan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 39 sebagai berikut. Cara membacanya yaitu faman taba mimba di zulmihi. Karena nun mati bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun diganti menjadi mim sukun dan dibaca dengung. Yang keempat yaitu hukum bacaan ikhfa. Secara bahasa, ikhfa artinya adalah menutup atau tersembunyi. Oleh karena itu, ikhfa adalah hukum bacaan yang dibaca dengan menyamarkan nun mati atau tanwin menjadi samar-samar antara jelas dan dengung sepanjang 2 harakat. Hukum ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15 huruf ikhfa tersebut yaitu sebagai berikut: kaf, qaf, fa, dha, to, do, sod, shin, sin, za, zal, dal, jim, sa, dan ta. Contoh bacaan ikhfa terdapat pada potongan Quran Surah An-Nisa sebagai berikut, yaitu cara membacanya: innahu kana hubak bira. Karena fathah tain bertemu dengan huruf kaf, maka tanwin harus dibaca samar-samar. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu ada pembahasan mim mati. Pengertian hukum mim mati adalah huruf mim yang tidak memiliki tanda harakat atau tanda baris. Hukum bacaan mim mati terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang telah ditentukan dalam aturan hukum tajwid. Hukum mim mati terbagi menjadi 3, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Berikut macam-macam dan contoh hukum mim mati. Macam-macam hukum mim mati dan contohnya yaitu yang pertama ada izhar syafawi. Izhar syafawi adalah hukum bacaan mim mati terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Cara membaca izhar syafawi yaitu bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Huruf izhar syafawi berjumlah 26, yaitu ada alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, ha, waw, dan ya. Semua huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan mim jika bertemu dengan mim mati termasuk hukum izhar syafawi. Contoh bacaan izhar syafawi dalam Al-Quran antara lain yaitu ada dalam Quran Surah Al-Ikhlas, yaitu lam yalid wa lam yulad. Selanjutnya yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah hukum bacaan yang menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Hukum bacaan ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi bisa dikatakan bahwa huruf ikhfa syafawi hanya ada satu, yakni huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu samar-samar, artinya pada saat membaca mim sukun disamarkan antara mim dan ba dan terdengar seperti didengungkan.
Contoh ikhfa syafawi dalam Al-Quran antara lain yaitu ada dalam Quran surah Al-Fil ayat 4 yaitu taramihim bihija. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu idgham mutamad silain atau idgham mimi. Idgham mimi adalah hukum bacaan apabila mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis, jadi bisa dikatakan bahwa huruf idgham mimi hanya ada satu, yakni huruf mim. Idgham mimi sering disebut juga sebagai idgham mutamasilain atau idgham mislain atau idgham syafawi. Cara membaca idgham mimi yaitu dengan menjuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Contoh idgham mimi dalam Al-Quran antara lain yaitu ada dalam Quran surah Al-Humazah ayat 8 yaitu alaihim soda. Baik, kesimpulannya yaitu dengan memahami dan menerapkan hukum-hukum tajwid ini, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik dan tartil sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kualitas ibadah kita juga semakin meningkat. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah SWT dan kekurangan itu berasal dari diri saya pribadi. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.